Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi pembahasan kita dari fikih salat. Insyaallah pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan salat jamaah, salat jamaah. Hal-hal yang terkait dengan salat jamaah dan keimaman nanti yang akan kita bahas, imam dan makmum. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sekarang kita lihat Pak ya, tentang salat berjamaah. Jadi salat berjamaah ya, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bagi jumhur ya, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian kecil itu mengatakan hukumnya fardu. Maka tapi Pak perlu diingat juga mungkin ya, walaupun jumhur ulama itu mengatakan sunnah muakkadah, itu enggak ada di antara mereka yang dikenal di mereka itu kalau seandainya azan berkumandang kemudian enggak ke masjid, itu enggak ada. Jadi walaupun sunnah muakkadah, tapi ketika azan berkumandang mereka berangkat ke masjid mengejar untuk berjamaah tersebut. Cuman kalau sampai nggak berjamaah, kalau dikatakan wajib nanti ya terlalu banyak dosanya nanti. Nah, makanya karena uzur-uzur tertentu nanti dibolehkan tidak berjamaah. Makanya dikatakan sunnah muakkadah. Itu kalau sholat fardu. Sedangkan kalau berjamaah dalam sholat sunnah, ya kalau berjamaah sholat sunnah hukumnya boleh-boleh saja, bukan sunnah juga hukumnya, tapi hukumnya boleh saja, bedanya itu. Jadi kalau sholat fardu hukumnya berdasarkan mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah. Kalau sholat sunnah dijamaahkan itu hukumnya boleh-boleh saja. Kalau kata Imam An-Nawawi, asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Sekarang kita lihat Pak, apa saja dalil yang menunjukkan keutamaan kita mengerjakan sholat berjamaah. Ada beberapa fadilah hadis yang menjelaskan keutamaannya. Pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdal, lebih utama ya, min sholatil fadzi, dari sholat sendirian ya. Bisaba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Ini hadis yang disepakati oleh sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau seandainya kita sholat sendirian itu mendapatkan pahala 1, ya, maka kalau berjamaah dapat 27, bedanya itu. Ya, pahala kebaikan kan berlipat-lipat ya Pak. Berarti 27 kali lipatnya lebih banyak. Misalnya dapat 100, berarti kalau berjamaah
dapat 2.700 ya, atau 270. Intinya 27 kali lipat ya, dari biasanya sholat sendirian. Kemudian dalil lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholatur rajuli, salat seseorang fi jama'atin, berjamaah itu tudha'if, dilipat gandakan, tudha'af ya, ala salatihi, daripada salatnya, fi baitihi, di rumahnya, wasukihi, ya di rumahnya, khamsan wa isrina dhi'fan, ya, dilipatkan daripada salatnya sendirian di rumah 27 kali lipat. 25 Pak, khamsan wa isrina. Kalau tadi yang riwayatnya Ibnu Umar 27, kalau dalam riwayat Abu Hurairah 25 kali lipat. Tapi sebenarnya berapapun itu intinya banyak lipatnya, kira-kira gitu Pak ya. Kenapa wazalika? Karena dia annahu idza tawadda, karena ketika dia berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian bagus wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian berangkat ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang membuatnya keluar dari rumah itu kecuali salat, ya kayak kita berangkat dari rumah tadi ya. Itu kan ahsannya kita berwudu di rumah dulu ya Pak ya. Terbaiknya begitu ya. Ini kan dalam hadis itu kan menunjukkan begitu. Idza tawadda, kalau dia berwudu, wudu dari rumah itu terbaik yang kita lakukan. Fa ahsanal wudu, berwudu dengan yang terbaik, sempurna wudunya. Kemudian enggak ada yang membuat kita berangkat keluar itu dari rumah itu kecuali salat. Artinya kita memang melangkah itu untuk ke masjid gitu. Bukan disambi ke masjid, tapi masjid itu menjadi tujuan kita. Maka lam yakhtu khutwatan, tidak ada satu langkah pun yang dilangkahkan illa rufi'at lahu bihi darajah, biha darajah. Jadi diangkat satu derajat. Tinggikan derajatnya satu derajat. Wa khutta anhu bihi biha khati'ah, digugurkan satu kesalahan. Setiap langkahnya itu satu derajat, satu kesalahan gugur, satu derajat naik gitu. Fa idza shalla, kalau dia salat, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu ma lam yuhdis. Kalau dia salat ya, maka malaikat selalu mendoakannya selama kita masih berada di sini, Pak. Ini kita didoakan oleh para malaikat ya. Selama kita tidak berhadas ya, batal wudunya. Wudu lagi, nanti didoakan lagi sama malaikat. Malaikat mendoakan Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya doa berikan kebaikan kepadanya, rahmatilah dia. Ya, rahmatilah, ini doanya malaikat. Makanya pernah sampaikan juga ya Pak, majelis ilmu itu majelis yang paling tenang. Majelis ilmu, majelis Al-Qur'an itu majelis yang paling tenang. Mungkin perlu dibedakan antara tablik akbar dengan kajian rutin seperti ini Pak. Ya. Tablik akbar itu memang akan mendatangkan banyak orang. Tapi kajian rutin itu sebenarnya ilmunya di situ sebenarnya. Ya. Kalau tablik akbar kan lebih kepada ini ya. Pembahasannya lebih umum. Kalau kajian rutin itu harusnya memang sistematis. Sistematis itu artian ya jamaah itu nambah ilmunya. Memang harus begitu, Pak. Dan kadang-kadang berat memang kadang-kadang. Ya. Dan harus begitu. Jadi nambah terus kapasitas keilmuannya. Beda kajian rutin dengan tablik akbar begitu. Tablik akbar akan mendatangkan banyak orang. Tapi kajian rutin walaupun sedikit, tapi yang sedikit itu harusnya jadi gitu. Bedanya begitu, harusnya begitu memang. Nah, hadirnya kita di sini itu ya makanya menjadi majelis yang tenang ilmunya. Kenapa? Malaikat ada di situ. Ya. Kan tidak ada satu majelis pun Pak kita berkumpul di situ bermajelis ilmu kecuali malaikat turun di situ. Ya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka. Kemudian malaikat itu juga mendoakan yang ada di majelis itu. Kayaknya tenang majelis ilmu itu Pak. Ada ketenangan kita berada di majelis ilmu, majelis Al-Qur'an itu. Ya, karena ada malaikat di situ. Sama lah kayak rumah pernah kita sampaikan itu rumah yang enggak dimasuki oleh malaikat karena ada anjing peliharaan di situ, ada patung-patung, gambar-gambar patung misalnya atau apa itu. Itu kan menghalangi malaikat di situ. Itu kan biasanya rumahnya juga enggak tenang, enggak nyaman ya Pak ya. Mungkin orangnya enggak merasa nyaman di situ ya Bu ya. Ya karena enggak dimasuki malaikat. Malaikat itu yang membawa ketenangan ke tempat yang ada kebaikan di situ, ada ketaatan. Malaikat itu kan enggak, mereka itu kan bukan mukallaf ya. Kalau yang mukallaf itu kan kita. Malaikat itu tugasnya
dari Allah Ta'ala. Mereka nggak menjalankan perintah, nggak pernah bermaksiat. Ya. Makanya mereka itu membawa ketenangan kemanapun datangnya. Kalau kita kan mukallaf. Mukallaf itu artinya ada beban kita. Untuk sholat, untuk ini, nggak boleh bermaksiat. Itu beban kita. Manusia, jin dan manusia. Kalau malaikat nggak ada beban seperti itu. Beban mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang datang ke majelis ilmu kayak gini, Pak, didoakan selalu oleh malaikat itu. Kita berangkat ke masjid, kemudian kita duduk ini ya. Baik duduk untuk bermajelis ilmu seperti ini, atau duduk kita beriktikaf misalnya, ngaji setelah sholat, karena mungkin nggak ada kegiatan dulu Pak ya, kegiatan di rumah kosong misalnya. Atau kita beriktikaf sengaja, itu didoakan malaikat itu. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, rahmati dia. Ya, rahmati dia. Doa malaikat makbul ya Pak ya. Wala yazalu fi sholatin mantazara shalah. Dia dianggap mendapatkan pahala sholat, Ibu ya, selama kita menunggu sholat itu. Kan kita nunggu sholat ini. Nunggu sholat Isya. Jadi kita duduk di sini pertama didoakan malaikat, yang kedua doanya kita itu menunggu sholat. Kita dianggap dalam sholat. Sampai nanti ya sholat masuk lagi, kita dianggap berada di dalam sholat itu. Ya, Masya Allah, fadilah itu sebenarnya. Fadilah, keutamaan ya, yang bisa kita dapatkan dari majelis ilmu. Walaupun kadang-kadang yang kita dapatkan dari ilmu itu mungkin nggak semuanya. 10, mungkin 7, 8, atau mungkin kadang 5 atau di bawah itu. Tapi itu keberkahannya di situ. Keberkahannya di situ. Bedanya majelis tablik, tablik akbar yang mungkin didatangi banyak orang ya Pak ya. Dan banyak orang yang datang dengan kajian rutin, walaupun sedikit orangnya, itu keberkahannya ada di rutinnya itu sebenarnya. Kenapa ya? Penambahan ilmu di situ. Kita kan nambah amalan di situ Pak. Kalau tablik akbar sifatnya kan mungkin lebih ke ngajinya bersifat umum ya. Apa sifat sih nggak spesifik pengajiannya itu Pak. Bedanya kalau kajian rutin agak berat, tapi insya Allah menjadi amalan, buah amalan bagi kita. Ilmu nambah, amalan juga bertambah. Itu memang begitu idealnya. Ada tabliknya juga, rutinnya juga harus ada. Kemudian gitu Pak. Kemudian hadis yang berikutnya yang menunjukkan kepada kita fadilah berjamaah itu ya. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma ya, suatu hari seseorang sahabat yang buta, dalam riwayat itu dikatakan Abdullah bin Ummi Maktum, itu sahabat yang termasuk yang awal-awal hijrah ke Madinah, itu mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Enggak ada orang yang menuntunku ke masjid. Madinah itu Pak, sebelum di awal-awal kenabian itu kan masyarakat Madinah beda sama masyarakat Mekah. Kalau Mekah itu pedagang. Jadi mereka itu kan wilayah kering di situ. Kalau masyarakat Madinah itu petani. Jadi ada hutan-hutan di sekitar Madinah itu. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu enggak ada yang menuntun dia. Dia buta. Hutan-hutan, kayu-kayu masih banyak. Jadi, mau ke masjid enggak ada yang nuntun. Ya, pada mau ke masjid enggak ada yang nuntun. Kemudian dia minta keringanan. Ya. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhis lahu. Diminta keringanan, fa yusalli fi baitihi, biar bisa salat di rumahnya. Awalnya dikasih keringanan sama Rasulullah. Ya, kalau gitu ya enggak apa-apa kira-kira gitu. Silakan kamu salat di rumah. Cuman ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu mau pulang, dipanggil lagi sama Rasulullah. Hal tasma'un nida bis shalah, kamu dengar azan tidak? Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Na'am, iya." Ya, kalau gitu fa'ajib. Kalau gitu kamu datangi berarti. Ya, kamu datangi walaupun enggak ada penuntunnya, berusaha untuk datang. Berusaha untuk datang. Itu kan menunjukkan kepada kita pentingnya sholat berjamaah itu Pak ya. Makanya tadi kita sampaikan walaupun jumhur ulama itu mengatakan hukumnya sunnah muakkad, tapi tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya mereka kalau mendengarkan azan kemudian nyantai. Kemudian mengatakan hukumnya kan sunnah muakkad, enggak ada itu. Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkadah juga. Tapi enggak ada riwayat yang menjelaskan kalau azan berkumandang kemudian Imam Syafi'i nyantai. Ya. Kalau kita mau ngambil hukum yang lebih berat itu ya wajib itu.
Ya, tapi kan itu hukum atas gitu ya. Kita ngambil hukum yang paling bawah aja. Bawah itu apa? Sunnah muakkadah. Tapi para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah itu nggak ada ceritanya membiarkan masjid dipanggil kemudian nyantai gitu, enggak. Ya, jadi gambaran kerasnya tadi itu Pak, keras bukan keras ya, tegasnya dalam sholat jamaah itu ya kayak Abdullah bin Umi Maktum itu. Dengar azan nggak kata Rasulullah? Dengar, berarti kamu datangi. Fa'ajib, ya, datangi. Ya. Karena syiar kita kan di situ Pak ya. Nah, syiarnya kita sebagai umat Islam di situ. Kemudian yang keempat, hadisnya juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah suatu hari mengatakan, Pak, walladzi nafsi biadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Ya. Apa kata beliau? Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Aku berkeinginan, ini baru keinginan ya Pak, belum terjadi. Keinginan untuk memerintahkan para sahabat mengumpulkan kayu bakar. Ya. Kayu bakar. Ya. Baru berkeinginan. Fayuhtatab, kemudian dibakar. Summa amra rajulan fayaumun nasa. Ya, kemudian saya perintahkan salah seorang sahabat untuk menjadi imam. Summa ukhalifuhu ila rijalin, kemudian saya mendatangi itu rumah-rumah para sahabat, rumah-rumah orang penduduk itu. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Yang enggak datang saya pengen bakar rumahnya kata Rasulullah. Itu hadis sebenarnya muttafaq alaihi, sahih Bukhari dan Muslim. Tapi itu himmah. Himmah itu artinya keinginan. Nabi nggak pernah melakukan. Tapi itu penegasan pentingnya sholat berjamaah itu. Ya, Nabi pernah berkeinginan. Ingin Nabi sebenarnya untuk disuruh mengumpulkan kayu bakar kemudian dibakar gitu ya. Untuk disulut gitu ya. Kemudian diperintahkan seseorang untuk ini ya, menjadi imam, kemudian beliau keliling meriksa rumah satu-satu. Kalau ada laki-laki yang nggak berangkat ke masjid, ya fa uharriqu alaihim buyutahum. Saya bakar rumah mereka. Ya gimana enggak ya Pak ya. Kita pernah di bagian sebelumnya kan terkait azan itu pernah kita ada di situ kata-kata Imam Qurtubi itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, panggilan tauhid ya. Azan itu kan panggilan tauhid itu. Masa kita panggilan Allah itu enggak ini. Kita kadang-kadang dipanggil presidennya, jangankan presiden Pak. Ya, sultan aja lah, atau di bawah itu. Ya, Pak Lurah lah. Itu dikasih surat kemudian kita langsung siap berangkat gitu. Nah, ini panggilan nida di sholah itu. Maka itu di situ adalah panggilan keimanan ya, Pak. Panggilan keimanan. Kita harus segera berangkat juga berarti. Kalau udah ada panggilan keimanan itu. Allah yang memanggil ya raja di atas raja. Malikul Muluk. Itu seharusnya kita lebih datang lagi. Makanya Rasulullah berkeinginan begitu. Baru keinginan, namanya sunnah hamiyah. Nabi nggak pernah melakukan itu. Nabi nggak pernah membakar rumah para sahabat. Ya. Tapi berkeinginan untuk menegaskan pentingnya sholat berjamaah. Kemudian Pak, ya, hadis berikutnya itu, ya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, man sarrahu, siapa yang ingin ayyalqallaha ghadan musliman, besok bertemu Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim, ya, bertemu Allah nanti di akhir kelak. Nikmat paling besar di surga itu kan ru'yatullah, ya. Nikmat paling besar di surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat dalam makna yang hakiki, tapi bukan dengan pandangan kita. Pandangan kita kan pandangan duniawi, Pak. Tidak ada Nabi ketika Mi'raj itu kan nggak melihat Allah di belakang hijab. Dalam hadis itu dikatakan cahaya meliputi Nabi. Nabi Musa ketika pengen melihat Allah langsung pingsan ya. Nggak kuat gitu ya. Mata duniawi kita, maksudnya nanti mata ukhrawi kita melihat Allah Ta'ala itu. Tapi seperti apa gambarannya kita nggak bisa membayangkan. Itu kan masalah gaib ya. Nah, kalau kita nanti pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, kata Ibnu Mas'ud, fal yuhafiz ala haula'is shalawat. Ya, maka
jagalah solat-solat 5 waktu itu. Haitsu yunada bihinna, yang kalian dipanggil melakukannya, diazankan untuk berjamaah di situ. Ya. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Nabi Allah mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah hidayah. Sunnah-sunnah hidayah, sunnah-sunnah petunjuk, sunnah-sunnah kebenaran. Ya. Itu salah satunya salat. Wa innahunna salat 5 waktu itu yang diserukan itu diazankan itu min sunanil huda, hidayah kita. Jadi kalau seandainya benar-benar kita berhidayah seorang muslim, yaitu berangkat ke masjid itu. Ya. Kalau enggak, khawatir ada kemunafikan di dalam diri kita. Nanti ada hadis menjelaskan itu, Pak ya. Riwayat menjelaskan. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, kalau seandainya kalian salat di rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang enggak sholat berjamaah itu di rumahnya, la taraktum sunnatan nabiyikum, berarti kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Jadi kalau seandainya semua orang berpikiran bahwasanya itu kan sunnah, kemudian di rumah semua, itu kan berarti kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian walau taraktum sunnatan nabiyikum la dalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan tersesat. Dalaltum. Ya. Walaqad ra'aituna, ya. Aku melihat kami, ya, wa ma yatakhallaf anha illa munafik ma'lumun nifaq. Enggak ada orang yang enggak mau hadir jamaah itu kecuali orang munafik, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang berat langkahnya ke masjid. Makanya kita nifaq itu kan 2, Pak ya. Munafik itu 2. Munafik i'tiqadi, munafik keyakinan itu yang abadi di neraka. Yang zahirnya muslim ternyata dalam hatinya kafir. Itu yang abadi di neraka itu. Munafik yang kedua namanya munafik amali. Munafik amali itu munafik perbuatan. Itu masih bisa terselamatkan itu. Yang kalau berbicara dusta, kalau berjanji khianat itu munafik. Itu masih terselamatkan, enggak abadi di neraka. Asalkan dia mau melawan kemunafikan. Tapi munafik kalau dipelihara, Pak, itu nanti bisa berujung ke munafik i'tiqadi. Makanya harus diobati kalau ada penyakit munafik itu. Makanya di dalam hadis ini dikatakan orang yang takhalluf, yang terus-menerus mengabaikan sholat berjamaah itu berarti ada bibit-bibit kemunafikan dalam dirinya. Itu harus dihilangkan. Ya, penyakit munafik itu kalau dibiarkan dia akan tumbuh, itu bisa jadi menjadi munafik i'tiqadi, Pak. Kalau seandainya ada godaan lebih besar itu, jangankan itu agama pun dijual sama dia itu. Nah, makanya kita melawan kemunafikan dalam diri kita salah satunya datang ke masjid itu. Malas rasanya, lawan aja udah gitu, kira-kira gitu. Dilawan rasa malasnya itu. Selama nggak ada uzur ya Pak ya. Kalau hujan lebat kan termasuk salah satu uzur sebenarnya. Nah, kalau misalnya benar-benar itu uzur atau sakit itu kan uzur. Nanti akan kita lihat uzur-uzur untuk sholat berjamaah itu. Ya. Tapi intinya ketika kondisi normal azan berkumandang itu kan panggilan tauhid, berangkat segera. Kalau enggak, kata Ibnu Mas'ud itu dahulu para sahabat itu menganggap wa may yatakhallaf anha, tidak ada yang meninggalkan jamaah itu illa munafik ma'lumun nifaq. Kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi. Ada yang enggak mau datang itu sampai didatangkan, dijemput ke rumahnya sama para sahabat lain itu, Pak. Yuhada bainar rajulaini, ditegakkan. Ditaruh di tengah-tengah shaf itu. Enggak datang, gimana menangku muslim kemudian enggak jamaah, kira-kira gitu, didatangkan. Ya, kalau sekarang dibawa kapak sama orang, Pak ya. Susah ini. Tapi memang harus begitu para sahabat tuh. Jadi menguji menguji keimanan mereka di situ. Ya, apalagi yang dua sholat itu, yang menjadi ujian besar bagi kita kan 2 sholat itu ya Pak ya. Sholat apa? Subuh dan isya itu. Nah itu kan sholat ujian bagi keimanan seseorang. Subuh apalagi, subuh kan nggak bisa pernah kita sampaikan subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor ya. Nanti kita bahas jamak dan kosor Pak ya. Kalau zuhur asar masih bisa lah jamak kosor ini. Kita ngelihat orang misalnya nggak sholat, mungkin dia lagi perjalanan bisa dikosor. Tapi kan kalau nggak pernah kelihatan subuh sama sekali, nah ini perlu dipertanyakan memang. Apa dia sholatnya di rumah terus, atau emang nggak sholat sama sekali? Itu kan menjadi pertanyaan bagi orang. Makanya dahulu menemui orang, Pak, kalau susah misalnya sepanjang hari karena sibuk, ya minimal di subuh misalnya ketemu di masjid. Dahulu para khalifah itu kan ketemunya di masjid, Pak. Jadi mau ketemu Khalifah Rasyidin itu dahulu ketemunya para sahabat itu cari aja di masjid gitu. Pas sholat cari di masjid ketemu gitu.
Karena memang mereka akan berada di masjid itu. Jadi sesibuk-sibuk orang itu nggak akan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sesibuk apa sih gitu ya? Kita kan sibuk mencari rezeki. Rezeki yang ngasih Allah. Kemudian kita lupakan Allah. Kita ada panggilan azan, kemudian kita abaikan dengan alasan kita mencari rezeki. Padahal yang ngasih rezeki itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Berarti kan kita nggak beradab kepada yang ngasih rezeki. Gitu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu kira-kira renungannya, Pak. Kita kadang-kadang kan alasannya, aduh tanggung gitu, cari rezeki, kerja gitu. Kita mengharapkan rezeki dari Allah. Ya, kemudian azan itu panggilan Allah. Kemudian kita meninggalkan panggilan Allah ya untuk alasan kita berharap dikasih rezeki. Ya kan? Gak masuk, Pak. Kira-kira gitu gambaran. Kemudian dalam hadis lain juga, Pak, ya, dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min salasatin fi qaryatin," tidak ada 3 orang di satu kampung, wala badwin satu tempat, kemudian enggak ditegakkan fihi shalah, enggak ditegakkan situ salat berjamaah, illa istahwadha alaihimus syaitan, kecuali dikuasai oleh setan. 3 orang kita ada 3 orang, kemudian kita pilih salat sendiri-sendiri gitu. Atau 2 orang, kamu salat sendiri aja, saya sendiri gitu, biar cepat. Nah itu istahwadha alaihimus syaitan itu. Itu calon-calon orang yang akan berkelahi berdua itu. Kalau dalam perjalanan itu jelas itu akan ada pertikaian. Ya. Kalau di kampung, kampungnya akan kelahi terus itu. Gak nyaman di sekampung itu, Pak. Nah, itu istahwadha alaihimus syaitan. Karena setan menguasai mereka ya, Bu ya. Makanya di rumah kadang-kadang kita perlu berjamaah minimal sesekali. Jamaah apa? Jamaah mungkin jamaah sholat qiyamul lail. Kan tadi kita bilang ya, jamaah sunnah itu boleh sesekali. Yang nggak boleh itu dirutinkan. Imam Nawawi mengatakan begitu. Ya, berdasarkan hadis juga ada ini. Hadis riwayat Abu Ibnu Abbas beriman dengan Rasulullah itu dalam sholat malamnya itu. Sesekali boleh. Ya. Biar nggak istahwadha alaihimus syaitan. Termasuk sholat sunnah juga didirikan di rumah itu. Ya. Jangan rumahnya kosong dari salat. Kalau enggak istahwadha alaihimus syaitan itu dikuasai oleh syaitan, makanya dikatakan fa'alaikum bil jamaah. Kalau kalian ya hendaklah bisa mengerjakan salat berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dzi'bu, karena serigala itu memakan minal ghanamil qasiyah, dari ghanam, dari domba yang menyendiri. Salatnya sendirian gampang ya, Pak. Bedanya kalau kita berjamaah seperti ini kan, kalau ada kesalahan kita, tertinggal bacaan kita sebagai makmum, itu kan terwakili oleh imam. Imam juga banyak pahalanya. Imam banyak pahalanya. Kita makmum terwakili juga. Kalau kita kurang khusyuk, tertutupi oleh yang lainnya itu. Imam. Ya. Itulah bedanya sholat berjamaah dengan tidak. Itu Pak beberapa fadilah terkait dengan sholat berjamaah. Sekarang kita lihat hudurun nisa al-jamaah fil masajid wa fadlu salatihinna fi buyutihinna. Bolehnya para wanita, ibu-ibu misalnya, berangkat berjamaah di masjid. Kemudian keutamaan sholat mereka di rumah. Nanti ada keutamaan sendiri. Berangkat ke masjid itu ada keutamaannya juga. Ya. Sebagaimana sholat di rumah itu juga ada keutamaannya. Masing-masing ada keutamaannya. Nggak boleh nanti dilarang. Jangan dilarang, suami melarang istrinya untuk berangkat ke masjid, kan ada larangannya juga. Nanti kita lihat hadisnya. Jadi yajuzu lin nisa'i al-khurud ilal masajid. Boleh bagi para wanita itu berangkat ke masjid wa syuhudil jamaah, dan menyaksikan salat berjamaah dengan syarat apa? Ayyatajannabna ma yushirus sahwah ya. Wa yad'u ilal fitnah minaz zina wat tib. Yang perlu dihindari syaratnya bagi para wanita yang mau ke masjid, Bu ya. Itu yang akan menimbulkan fitnah, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, pakaian terlalu berlebihan, atau wewangiannya semerbak sampai kemana-mana. Tabarruj jahiliyah. Kan tabarruj ya, dalam batas tertentu sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang dilarang itu sampai jahiliyah itu, yang berlebihan itu ya. Yang baunya sampai kemana-mana itu, Bu ya. Nah, dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'un nisa an yakhrujna ilal masjid. Jangan kalian melarang para wanita untuk berangkat ke masjid. Ini bagi suami, bagi wali kalau belum nikah itu. Dilarang nggak boleh, Bu ya, Pak ya. Jangan dilarang, ya. Walaupun buyutuhunna khairul lahunna, walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka.
Tapi bukan berarti boleh untuk dilarang. Ketika misalnya memang pengen ketemu dengan ibu-ibu lainnya misalnya, itu jangan dilarang. Makanya kita kata, apakah dapat keutamaan sholat berjamaah di masjid? Dapat. Kalau mereka berangkat ke masjid, ya dapat 27 derajat itu. Walaupun di rumah juga mereka mendapatkan keutamaan tersendiri, Ibu ya. Jadi ada keutamaannya juga. Jadi ketika berangkat dapat pahala berjamaah yang 77 derajat itu. Ketika di rumah juga ya dapat juga keutamaannya. Masing-masing itu ada keutamaannya. Makanya jangan dilarang gitu. Jangan dilarang. Apalagi kalau kita di Indonesia ini khususnya syiarnya kadang-kadang di situ. Yang penting itu dihindari syaratnya tadi itu. Jangan sampai berangkat ke masjid dengan yang berlebihan ya Bu ya. Yang akan berlebihan yang akan menimbulkan fitnah itu. Kemudian dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Ini juga larangan. Jangan kalian melarang para wanita itu berangkat ke masjid. Ya. Wal yakhrujna tafilatin. Janganlah mereka hendaklah mereka keluar itu tafilatin, artinya enggak memakai wewangian itu. Wewangian yang semerbaknya kemana-mana itu Bu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Nah. Dalam hadis lainnya juga dikatakan ayyumam ra'atin asabat bukhuran, perempuan mana saja ya pakai bukhuran itu baunya wewangian yang baunya keras itu ya. Fala tashhad ma'anal isya al-akhir. Jangan membersamai kami di isya yang malam al-akhir, yang agak dimalamkan itu. Wal afdal lahunna minas shalah, memang fi buyutihinna. Afdalnya terbaiknya memang di rumah ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan begitu ya. Berdasarkan riwayat Ahmad Tabrani dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah, suatu hari dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah inni uhibbus shalah ma'aka. Ya Rasulullah, kata Ummu Humaid As-Sa'idiyah, ya Rasulullah saya ingin suka salat bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qad alim tuh ya, saya tahu ya, kamu tuh suka salat bersama kami di masjid. Tapi wa salatuki fi hujratiki khairul laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Tapi salatmu di kamarmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu, masjid komplek. Gitulah ya. Dan solatmu di masjid kaummu lebih baik daripada kamu solat di masjid yang lebih jauh lagi jaraknya. Artinya jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau mau keluar ya jangan terlalu kemana-mana ya Bu ya. Cukup yang agak dekat saja kalau mau ke masjid itu atau di rumah. Tapi kalau mau ke masjid itu nggak ada masalah juga. Masing-masing ada fadilahnya itu. Jadi nggak perlu dipertentangkan juga mana yang lebih afdol di antara keduanya. Masing-masing ada keutamanya. Ketika ibu-ibu berangkat ke masjid ya ada keutamanya sendiri. Ketika di rumah juga ada sendiri. Bedanya sama bapak-bapak apa? Bapak-bapak itu kewajiban di rumah di masjid itu ada. Tadi minimal hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan malah wajib. Kalau ibu-ibu nggak sampai segitu hukumnya. Tapi nggak boleh dilarang. Nggak boleh dilarang. Itu yang kedua. Ya permasalahan yang pertama ya. Permasalahan yang kedua. Istihbabus shalah fil masjid ab'ad wal katsirul jama' ya. Disunnahkan sholat di masjid paling jauh dan banyak jamaahnya. Jadi kenapa? Karena semakin banyak langkahnya Pak. Tapi jangan sampai masjid yang dekat itu mati juga. Gitu ya. Itu maslahatnya perlu diperhatikan di situ. Misalnya saya tinggal dekat sini, ya masjidnya nggak ada gitu. Orangnya jamaahnya nggak ada. Yang azan juga nggak ada. Kemudian saya memilih yang jauh. Di sana misalnya, Al-Aman misalnya jauh. Ya, rame, banyak langkahnya. Ya itu namanya zalim Pak, mematikan masjid Allah itu. Nah, jadi perlu dipertimbangkan. Kalau seandainya udah rame sesekali nggak apa-apa ke sana. Ya. Jadi memang banyak langkah itu memang banyak pahalanya. Banyak langkah banyak pahalanya, tapi perlu diperhatikan itu juga. Nah, jadi yustahabbus shalah fil masjid ab'ad alladzi yajtami' fihi al-adadul katsir. Memang disunnahkan memang kita datang ke masjid yang jauh, yang di situ banyak jumlahnya. Ya. Berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Musa, Rasulullah mengatakan, Inna a'zaman nasi ya fis salati ajran abu'aduhum ilaihi mamsan. Yang paling banyak pahalanya, yang paling jauh jarak langkahnya. Bayang, karena langkahnya itu tadi, satu langkah, satu derajat, gugur satu dosa. Nah, semakin banyak langkah, semakin banyak itu ya Pak ya. Semakin susah. Tapi ya perlu perhatikan yang tadi itu, jangan sampai masjid terdekat mati. Nah, kemudian berdasarkan riwayat dari Jabir berkata khalat al-biqa' haulal masjid. Suatu hari ada tanah yang kosong di sekitar masjid Nabi. Ya. Kemudian Banu Salamah ingin pindah dekat masjid Nabi itu.
Kemudian ketika sampai berita kepada Rasulullah, Rasulullah menghampiri mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, sampai kabarnya kepada saya kalian pengen pindah dekat masjid. Mereka mengatakan, iya Rasulullah, kami ingin begitu. Kata Rasulullah, wahai Bani Salama, ya, negeri kalian itu akan mencatat jejak langkah kalian. Langkah kita ke masjid itu kan tercatat ya Pak. Dicatat sampai malaikat. Kalau kita kan nggak ada jejak, nggak kelihatan. Tapi catat oleh malaikat. Kita masing-masing kan punya 2 malaikat Pak. Malaikat apa Pak? Rakib dan atid ya. Catat baik buruk itu. Malaikat itu banyak jumlahnya dari kita Pak. Malaikat itu jumlahnya banyak dari kita. Kita jumlahnya 1 miliar ya. Malaikat berlipat-lipat jumlahnya daripada itu. Banyak jumlah malaikat. Itu terkait dengan bahwasanya idealnya ya kita ketika masjid semuanya rame itu bisa kita memilihnya agak jauh Pak. Tapi ketika masjid ya kayak masjid dekat kita masih jamaahnya belum rame ya, itu untuk kemaslahatan itu ya. Maka kita perlu meramaikan yang terdekat itu. Jangan sampai kita memilih yang jauh kemudian yang dekat nggak teropeni gitu ya. Malah terbengkalai itu ya. Namanya kita juga bertanggung jawab untuk yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian Pak, yang berikutnya adalah istihbabus sa'i ilal masjid bis sakinah. Kalau melangkah ke masjid itu memang diminta untuk tenang Pak, jadi nggak lari-lari. Ya, walaupun kita akan telat ya jangan lari itu jangan lari dalam artian seperti kita berlari untuk mengejar sesuatu. Langkahnya ya langkah biasa saja memang. Makanya idealnya kalau kita bisa ya jangan sampai kehilangan takbiratul ihram yang pertama ya. Tapi ketika kita telat memang jangan juga lari-lari. Ada larangannya begitu. Nanti kita di sini Pak ya. Jadi yundab disunnahkan berjalan ke masjid itu ma'as sakinati wal wiqar. Dengan tenang ya, dengan tenang dan enggak tergesa-gesa. Dimakruhkan bukan terlarang sih. Berlari tergesa-gesa Pak, pengen dapat rakaat pertama ya karena telat misalnya ya kalau misalnya udah telat ya udah santai saja. Nah, karena nanti dalam hadis itu kan dikatakan wa ma fatakum fa'timu, yang luput berarti disempurnakan ya, yang kita dapati langsung kerjakan gitu. Kalau imam dapatnya sujud kan kita takbiratul ihram langsung sujud ya. Kan ada 2 pandangan para ulama, langsung sujud mengikuti imam atau sebagian jumhur itu mengatakan ya takbir dulu, takbiratul ihram sebagai pembuka, kemudian langsung ikuti imam, jangan ditunggu imam berpindah dulu. Enggak, kita dapati imam seperti apa itu wa ma adraktum fasallu ya Bu ya. Dapat imam seperti apa kita langsung ikuti imam itu. Takbiratul ihram ikuti imam. Jangan ditunggu imam naik masuk ke rakaat selanjutnya. Kita nyantai-nyantai dulu ya, enggak begitu perintahnya. Ya, jadi disunnahkan berjalan, enggak lari-lari. Kenapa? Karena ketika kita berangkat ke masjid itu Pak, li'annal insan fi hukmil musalli min hini khurujihi ila shalah. Ketika kita berangkat dari rumah itu kita udah dihukumi orang yang sholat. Pahala sholat itu udah di tangan kita Pak, di tangan kita. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan, bainama nahnu nusalli ma'an nabi, ketika kami sedang sholat bersama Nabi SAW, istami'a jalbata rijalin. Ya, Nabi mendengar suara hentakan kaki, orang lari Pak, ya, lari berpacu, pengen ngejar Nabi. Ya. Kan sering kita begitu. Ya, kadang-kadang kita dapati seperti itu. Ya. Pengen dapat biar enggak kehilangan rakaat pertama gitu, ngejar ruku. Anak-anak biasanya itu Pak. Ya. Nah, anak yang ngejar ruku ya, itu tandanya mereka sudah balik, udah tahu ruku itu batasannya nih, batasan 1 rakaat. Kadang-kadang ya kita jangan niru yang begitulah kira-kira itu anak-anak. Jadi mereka mengejar begitu. Kemudian selesai sholat ditanya sama Rasulullah, masya'nukum, apa yang kalian lakukan kok lari-lari begitu? Mereka menjawab, istajalna ila sholat, kami tergesa-gesa pengen ngejar sholat ya Rasulullah. Gitu. Tergesa-gesa pengen ngejar sholat biar nggak kehilangan ruku gitu. Kata Rasulullah, fala taf'alu, jangan kalian begitu, kata Rasul. Jangan kalian begitu. Gak usah lari-lari begitu. Idza ataitumus shalah, kalau kalian mendatangi salat itu fa'alaikumus sakinah, tenang saja. Tenang dalam artian ya bukan berarti nyantai juga ya Pak ya. Jalannya biasa saja. Jadi jangan malah diperlambat langkahnya. Ya, sakinah itu artinya bukan berarti lari-larinya. Jangan lari-lari berpacu untuk mendapatkan itu. Ya.
Wa ma adraktum ya fasallu. Kalau kalian mendapat apapun yang kalian dapati maka ikuti sholat itu. Makanya ketika kita mendapati yang i'tidal ya udah kita Allahu Akbar langsung i'tidal juga. Jangan kita tunggu masuk rakaat kedua baru kita Allahu Akbarnya. Enggak, Allahu Akbar langsung ikuti imam itu. Dapatnya sujud ya udah ngikuti sujud itu. Kan wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati ikuti gitu. Ikuti ya. Wa ma fatakum fa'timu. Apa yang luput, yang kurang ya tinggal disempurnakan. Tinggal disempurnakan. Ya. Makanya nanti yang menjadi apa Pak? Rakaat kalau kita seandainya masbuk itu, rakaat yang kita tambahkan setelah itu itmam atau qadha. Itmam itu artinya penyempurnaan atau dia mengganti rakaat yang tertinggal. Kan ada dua pandangan para ulama di situ. Kalau seandainya pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama itu itmam. Artinya kita tinggal menyempurnakan. Kalau tinggal satu rakaat berarti kalau kita udah ngambil dua rakaat berarti kan nggak perlu baca ayat lagi, nggak perlu baca surat, berarti Al-Fatihah saja. Tapi kalau seandainya kita memaknainya qadha sebagaimana pandangan sebagian para ulama, artinya berarti kalau kita ketinggalan satu rakaat, berarti kita membaca Al-Fatihah dan surat gitu. Bedanya di situ nanti. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, fa'atimu itu artinya disempurnakan, itmam berarti. Tinggal kita membaca Al-Fatihah. Tapi nanti akan ada riwayat lainnya faqdu. Qadha lah, berarti kita membaca satu Al-Fatihah dan satu surat yang ketinggalan. Kalau dua rakaat ketinggalan berarti ya keduanya baca surat dan Al-Fatihah dan surat. Itu kalau dimaknai qadha. Tapi jumhur ulama mengatakan fa'timu itu disempurnakan. Sehingga yang kita baca setelah itu cukup Al-Fatihah. Misalnya saya Pak, sholatnya masbuk ya. Dapat cuman rakaat maghrib tadi misalnya. Dapat rakaat cuman rakaat ketiga. Berarti kan saya ada dua yang harus saya sempurnakan itu. Berarti di dua rakaat itu kalau seandainya satunya pakai ayat, yang satunya berarti tidak, itu ya. Karena itmam sifatnya menyempurnakan. Kalau seandainya dimaknai qadha itu berarti kedua-duanya pakai surat di situ. Nah, bedanya di situ, Pak. Tapi berdasarkan ini berarti itmam. Jadi apapun imam yang kita dapati kita ikuti. Kemudian apa yang kurang kita sempurnakan. Jadi nggak usah kita tergesa-gesa, berpacu-pacu dalam artian berlari untuk mengejar imam. Kemudian dari Abu Hurairah Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza sami'tumul iqamah, kalau kalian mendengarkan iqamah, famsu ila shalah, berangkatlah mengerjakan salat, ya. Wa alaikumus sakinah wal wiqar, melangkahlah dengan tenang. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Wa ma adraktum fasallu, apa yang kalian dapati ya kerjakan. Jangan ditunggu ya Pak ya. Jadi langsung imam itu kita dapati seperti apa ya, jangan kita tunggu dia masuk rakaat selanjutnya, ikuti aja langsung. Ya, dapatnya sujud berarti kita Allahu Akbar takbiratul ihram langsung sujud. Ya. Kita mendapati ruku, tidak ikuti itu intinya. Apapun yang kita dapati. Kemudian batas kita ngejar ruku itu apa? Sebelum dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, walaupun kita ruku, berarti udah imam udah berpindah. Berarti kita nggak dapat satu rakaat lagi. Jadi jangan dikejar rukunya, kemudian padahal imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya, berarti nggak terhitung lagi udah. Berarti imam sudah menjadi patokan kita tuh imam itu. Selama imam belum mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya, berarti kita masuk satu rakaat bersama imam di situ. Ya, Pak ya. Nah, jadi patokannya itu. Jadi apapun yang kita dapati imam itu, ya udah kita ikuti. Kalau kurang ya tinggal disempurnakan, gampang sebenarnya masalahnya. Makanya Nabi mengatakan ya tenang saja udah. Tapi idealnya kita memang melangkah ke masjid itu kalau bisa sebelum apa Pak? Ya, mendapatkan takbiratul ihram ya. Ada keutamanya tersendiri itu mendapatkan takbiratul ihram itu. Sebelumnya pernah kita bahas itu. Kayak Imam Hasan Al-Basri itu nggak pernah 40 tahun ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya karena ada fadilah tersendiri. Sempurnanya sholat bersama imam itu kan ada tersendiri fadilahnya Pak ya. Masbuk ya jangan kita keseringan lah masbuk kira-kira gitu. Masbuk itu boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu hukumnya, cuman jangan keseringan. Ya. Kita kan tetap aja memilih yang terbaik. Apalagi dalam hadis kan dikatakan kalau seandainya kalian mengetahui apa keutamaan yang ada di shaf pertama itu, ya kalian akan berpacu melakukannya. Ya, kalau perlu diundi supaya itu Pak. Dalam hadis kan begitu.
Terbaiknya bagian mana? Ya. Kalau shaf pertama di bagian di shaf pertama bagian kanan imam kalau dalam hadis itu dikatakan itu, dalam riwayat itu. Terbaiknya di situ. Ya, itu yang paling terbaiknya. Kemudian terbaiknya lagi bagaimana? Ya shaf pertama itu, baru di belakang itu. Ya, kita mengejar pertama. Dalam masalah shaf itu sebenarnya bukan isar ya Pak ya. Enggak ada isar itu. Isar itu artinya kita mendahulukan yang lain. Ya, Anda saja yang depan Pak, enggak begitu. Kita yang di depan gitu. Kita yang di depan gitu. Kan di sini sama semua Pak. Sama semua dalam artian walaupun raja kalau telat di belakang gitu. Telat di belakang. Karena sama semuanya. Di masjid itu semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling mulia di masjid itu siapa? Ya imam itu, karena imam yang menjadi pemimpin dalam sholat. Mungkin itu Pak yang kita bahas di maghrib kali ini. Ya mudah-mudahan menjadi pengetahuan tambahan bagi kita, menjadi amalan juga. Insya Allah pertemuan selanjutnya masih pembahasan mengenai sholat berjamaah ini. Masih banyak pembahasan yang perlu kita bahas terkait dengan yang akan kita bahas terkait dengan sholat berjamaah tersebut. Kita tutup Pak dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.